Oke teman-teman, outline simple seperti ini bisa kita sulap jadi 3D mockup seperti ini, dan pastinya bisa kita jual di internet melalui situs Microstock seperti Shutterstock dan teman-temannya. Kita akan bahas beberapa saat lagi ya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Iron Wira. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman ya yang kekurangan ide nyetok gambar ya atau jualan ilustrasi di situs Microstock. Kali ini objek latihan kita adalah membuat 3D mockup menggunakan shape yang simple seperti ini ya. Nanti kita akan gunakan tools 3D untuk tools 3D di Adobe Illustrator untuk membuatnya menjadi mockup seperti ini ya. Nanti goalsnya adalah agar gambar teman-teman nanti di-download oleh sesama desainer ya yang membutuhkan stok mockup untuk memvisualisasikan sebuah desain ke klien mereka. Jadi target market kita ini sama-sama seorang desainer yang nggak punya waktu dalam membuat mockup. Oke, langsung aja kita mulai reka ulang pembuatannya. Kita gunakan software kesayangan kita, Adobe Illustrator. Pastikan teman-teman mendapatkan software ini dari situs resminya ya, karena lagi diskon 60% untuk market Asia Tenggara ya. Untuk desainer Asia Tenggara lagi diskon 60% ya sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat. Silakan cek link di kolom deskripsi untuk melihat list harganya ya. Oke, lanjut kita klik new file di sini untuk membuat artboardnya. Kita gunakan ukuran pixel ya teman-teman ya, 1280 kali 720 ya. Kenapa ukurannya demikian? Karena kita ngirimnya nggak dalam sebagai format vektor, namun sebagai format JPEG atau PNG tergantung Microstock yang dituju teman-teman ya. Jadi kita gunakan ukuran yang kecil dulu supaya bikinnya gampang dan cepat. Nanti ketika ngekspor baru kita ekspor ke ukuran yang besar yaitu 300 ppi. Oke. Nah, color mode-nya jangan lupa setting menjadi RGB color dan raster efeknya biarkan screen ya. Semuanya default seperti apa adanya. Lalu kita klik create di sini. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita buat sebuah shape sederhananya. Kita menggunakan pen tools ya teman-teman ya, shortcutnya P ya, atau teman-teman bisa pilih yang ini. Lalu kita gunakan stroke aja. Jadi bagian fill-nya kita nankan. Kita beri tanda silang seperti ini. Kita pakai stroke hitam dulu ya, dan ketebalannya kita atur kira-kira 10 aja teman-teman ya. Oke, di sini kita ngebayangin kita bikin sebuah cup ya, sebuah cup mock-up cup ya yang nantinya akan dilabeli sebuah desain oleh para pendownload kita ya. Kita buat aja dengan rectangle tool, shortcutnya M ya, langsung kita buat di sini seperti ini ya. Oke, langsung aja kita geser sedikit sudut yang ini menggunakan direct selection tool ya supaya lebih mirip seperti cup ya sebenarnya ya. Kita geser beberapa jengkal ya, beberapa langkah ya. Yang ini juga kita geser seperti ini. Oke, di atasnya kita buat tutup cupnya. Mungkin jangan tinggi-tinggi ya, ini kita kecilin sedikit ya, seperti ini menggunakan direct selection tools ya. Oke, dan di sini kita pakai rectangle tools lagi ya, seperti ini. Kita buat lagi bagian sininya, seperti ini. Oke, nanti kita atur aja ketebalannya. Bagian atasnya juga kita bikin lagi seperti ini. Biasanya cup seperti ini teman-teman ya. Kita centering ya, kita pilih semuanya, lalu kita align centering di bagian tengah. Oke. Nah, di bagian sininya jika merasa terlalu lebar, kita bisa geser-geser sedikit, masih menggunakan direct selection tools ya. Sedikit aja segini ya. Oke, yang ini juga segini. Oke, bagian sininya abaikan aja, nanti kita akan menghapus bagian sisi lainnya ya, karena kita hanya memakai separuh bagian outline saja untuk membuat 3D menggunakan fitur Revolve 3D ya. Oke, kita gabung dulu semuanya menggunakan Pathfinder ya. Teman-teman bisa cari Pathfinder di window Pathfinder, dia ada di sini. Oke, kita pilih yang Unite sehingga semuanya bergabung seperti ini, dan kita pilih bagian sisi kanan ini dengan direct selection tools, lalu kita delete. Oke, maka kita hanya mengambil separuh bagian dari simuknya. Kenapa nggak dari tadi ya bikin separuh? Gini teman-teman, kalau kita bikin full, kita lebih dapat gambaran untuk membuat muknya di
cup ya. Kita lebih bisa dapat gambaran membuat cup daripada kita langsung bikin seperti ini. Nggak kebayang ya. Lebih kebayang ketika kita buat seperti tadi, full dulu ya. Oke, kita tambahin di sini sampai bagian tengahnya ya. Yang ini juga mungkin kita tambahin segini ya. Di sini agak naik ya, karena biasanya cup itu ada lubang sedotannya ya, seperti ini. Lalu kita klik sini sampai paling bawah ya, seperti ini. Nah, ini baru kita align lagi dengan align tools ya, supaya bagian ininya sama. Oke teman-teman, kita bekerja di luar dulu karena nanti kita bikin cupnya warna putih polos supaya nanti pendownload kita bisa mengisinya dengan desain dengan mudah di Photoshop seandainya pendownload kita menggunakan Photoshop. Jadi kita keluarin dulu supaya dapat background abu-abu, karena ininya bagian struknya akan kita warnain putih seperti ini ya. Kalau putih di atas putih kan nggak kelihatan, jadi kita keluarin dulu. Oke, nah di sini baru kita mulai bermain fitur 3D di Adobe Illustrator. Langsung aja kita pilih window di sini, lalu kita klik 3D and Materials untuk mengeluarkan window opsi-opsi 3D yang keren banget. Oke teman-teman, 3D optionnya sudah muncul di sini. Teman-teman bisa lihat ada plate, ada extrude, ada revolve, ada inflate. Kita fokus ke revolve ini teman-teman, yang gambarnya seperti kue dibelah ya, artinya dia mengambil separuh bagian ini untuk dibuat berkeliling. Oke, langsung aja kita demokan, kita klik di sini. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya. Hasilnya tidak seperti cup ya teman-teman ya, karena kita secara default ditampilkan left edge ya, artinya dia mengambil sisi kirinya. Kita rubah ke sisi kanannya, right edge, maka hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, ini dia hasilnya teman-teman. Kita bisa memainkan angle-nya. Mungkin di sini kita bikin angle-nya menjadi front ya. Kita coba di sini klik, lalu kita pilih front, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah posisi terbaik di mana nanti pendownload teman-teman bisa mengisinya dengan sebuah desain di bagian depannya ini ya. Mungkin biar lebih bervariasi, kita goyang sedikit ya posisi berdirinya supaya agak miring. Coba kita di sini kasih bagian Z-nya kita buat 20 dan hasilnya kita lihat. Oke, inilah hasilnya. Dan kita juga bisa ngasih angle alternatif ya untuk pendownload kita ya. Mungkin kita bikin lagi duplikat ya. Kita tarik sambil tekan Alt. Lalu kita bikin dua pose atau dua angle ya. Mungkin di sini kita bikin yang satu lagi angle-nya kita ganti jadi isometric right ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, posisi yang sangat baik ya jika nanti pendownload kita mau ngisi logo di sini ya. Di bagian atas ini biasanya para pendownload kita ngisi dengan desain ya, entah itu logo dengan satu warna dan sebagainya, dan juga di bagian sininya diisi dengan desain. Biar agak lebih menarik ya, mungkin kita main angle-nya sedikit. Di sini mungkin kita tambahin yang tadinya minus 30 jadi mungkin minus 40. Coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke teman-teman bisa lihat, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa membuat dua angle atau lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun saran saya, karena ini adalah formatnya adalah JPEG atau PNG ya, lebih baik tidak usah banyak-banyak angle. Cukup dua angle ini aja untuk mewakili pose mockup untuk di-download oleh pendownload karya teman-teman ya. Mungkin di sini kita bisa kasih background warna kuning ya, supaya lebih menarik, atau background apapun sesuai dengan selera teman-teman ya. Coba di sini saya ngasih background berwarna kuning ya, seperti ini supaya lebih menonjol ya. Nah, seperti inilah kira-kira hasil akhirnya. Nah, dari sini mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya ya, ini ngirimnya gimana nih ya? Teman-teman bisa ngirimnya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk JPEG seperti ini ya. Karena ini adalah posisi terbaik menurut saya. Teman-teman memberikan dua buah alternatif ya, jadi nggak kekecilan juga gambarnya ketika diekspor sebagai JPEG ya. Karena kalau kebanyakan alternatif nanti gambarnya akan jadi kecil-kecil ya. Kalau cuma dua angle gini kan jadi optimal ya hasilnya ya. Terus tadi saya tadi sempat bilang juga ya, kalau saya di sini buatnya dalam ukuran 1280 kali 720 ya.
itu kan ukurannya kecil ya, supaya kita gampang kerjanya, supaya lebih cepat ya dan lebih ringan ya, karena menggunakan efek 3D ini akan memberatkan komputer. Terus gimana caranya supaya jadi besar? Teman-teman tinggal ngekspor aja nih. Begitu teman-teman ekspor, di sini teman-teman bisa ekspor as, lalu setting ukurannya yang paling maksimum ya. Seperti ini ya, maksimum dan 300 ppi, lalu oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Di sini hasil dari saya ekspor file tersebut, akhirnya pixelnya mencapai 5000 kali 3000 pixel. Artinya sudah layak lah untuk dikirim ke situs Microsoft, dan teman-teman juga bisa lihat previewnya sangat halus ya. Ketika sudah diekspor ya, teman-teman bisa lihat di sini masih geradakan ya. Nah, ketika diekspor maka dia akan halus seperti ini tampilan previewnya, seperti real ya. Oke, cara uploadnya ke situs Microsoft saya pernah bikin videonya ya. Thumbnailnya seperti ini, silahkan teman-teman cari di channel ini ya, atau bisa cek link di kolom deskripsi untuk mempelajari cara upload ke situs Microsoft dengan tampilan yang 3D seperti ini dalam format JPEG illustration ya, bukan vektor. Ingat, ini bukan vektor. Oke, silakan dieksplorasi sendiri, silakan teman-teman coba bentuk lain ya. Di sini kan saya bikin cup, coba teman-teman bikin botol atau bikin kaleng minuman bersoda. Bisa dieksplorasi dan dikirim ke situs Microsoft. Semoga video ini mampu membangkitkan inspirasi teman-teman dalam menyetok karya di situs Microsoft seperti Shutterstock dan teman-temannya. Wassalamualaikum.